Hello, hello, how are you? Hello, how are you students? How are you this morning? Welcome back with Teacher Evelyn. Today we are going to learn tematik kelas 3 SD, tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Hari ini topik pembelajaran kita yaitu perkembangbiakan dengan umbi. Anak-anak di rumah, persiapkan bukumu. Halo teacher dan teman-teman, marilah kita berdoa. Let's pray, Lord Jesus, we thank you for your blessing. Now we want to study thematic. Please bless us in the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Teman-teman. Selamat belajar semuanya. Thank you, Federico. Okay, now I'm going to inform you to announce you the students who answer our thematic quiz. Who are they? Siapa saja mereka? Ini dia. Ada Vidi Wijaya, Leora, Patrick, Brian, Amos, Dalvin, Giselle, Revival Pasca, Johanna, Jepin, Carissa Angel, Natasha. Ada Timothy, Rianti, Bintang, Jeremy. Siapa lagi ya? Ada Benedictus, Mario, Mura, dan Excel. Apakah ini semuanya? Oh, belum. Ada lagi Leticia, Carissa Tumangga, Sam, Gadisa, dan Federico. Thank you for all of you students who already answer our quiz. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menceritakan persamaan dan perbedaan ciri perkembangan tumbuhan. Dan yang kedua, menjelaskan pentingnya kerjasama. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita. Ikuti terus ya anak-anak di rumah, videonya jangan di-skip supaya kamu mengetahui semua pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai umbi pada tumbuhan. Beberapa jenis tumbuhan berkembang biak dengan cara umbi. Tumbuhan apa saja kah itu? Ada umbi lapis, ada juga disebut umbi batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi lapis adalah bawang merah. Dan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah kentang. Kita bahas satu-satu ya. Bawang merah berkembang biak dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah batang berbentuk cakram yang tertutupi oleh lapisan-lapisan daun berdaging untuk menyimpan cadangan makanan. Lapisan daun tersebut tumbuh sangat rapat sehingga tampak seperti batang. Umbi lapis dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini disebut daun, ini pada gambar ini disebut siung, dan bagian ini adalah cakram. Jadi umbi lapis itu tadi berbentuk cakram yang tertutupi oleh lapisan daun, dan ini adalah akarnya. Perhatikan ya. Nah, pada gambar ini kamu perhatikan bagian ini adalah tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Coba perhatikan pada gambar. Ini adalah proses pertumbuhan pada bawang merah. Umbi lapis pada bawang merah. Pertumbuhan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Nah, tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Nah, setelah itu, pada awal pertumbuhannya,
siung mengambil makanan dari induknya. Jika siung itu telah berdaun dan berakar, seperti ini ya, sudah berdaun dan berakar, siung itu dapat membuat makanannya sendiri dengan fotosintesis. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah yang kita pelajari sekarang, bawang putih, tulip, dan bakung. Itu adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar mengenai kentang berkembang biak dengan umbi batang. Coba perhatikan pada gambar. Nah, bagian ini disebut umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi. Nah, pada gambar yang dilingkari, ini adalah ujungnya yang sudah menggelembung menjadi umbi. Umbi batang juga berisi cadangan makanan, sama seperti umbi lapis tadi ya, berisi cadangan makanan. Ingat ya, itu persamaannya. Pada permukaan umbi batang, tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Ini yang dimaksud. Jika ditanam, umbi batang dapat tumbuh menjadi tanaman baru seperti ini. Apabila ditanam kentang yang sudah mempunyai umbinya seperti ini, maka dia akan menjadi tanaman baru. Tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Iya, sudah dijelaskan ya. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan umbi batang yaitu kentang dan ubi jalar. Kenal ubi jalar anak-anak? Kenal. Next, kita akan mendiskusikan halaman 111. Coba di bukunya, ada pertanyaan, ada tabel di sana. Tuliskan perkembangbiakan mengenai umbi batang, umbi lapis. Nah, yang harus kamu jawab adalah apa yang menjadi persamaan dan perbedaannya. Tadi Teacher Evelyn sudah menjelaskan ya mengenai umbi lapis dan umbi batang. Umbi lapis pada bawang merah, umbi batang pada kentang. Nah, apa persamaan mereka? Apa perbedaannya? Yuk kita jawab sama-sama. Nih, jenis perkembangan dengan umbi batang dan umbi lapis. Apa yang menjadi persamaannya? Tadi teacher sudah menjelaskan, sama-sama menyimpan cadangan makanan. Apa yang menjadi perbedaannya? Perbedaannya adalah tempat penyimpanannya, anak-anak. Tempat penyimpanan cadangan makanan tadi. Umbi batang terbentuk dalam tanah dan menyimpan cadangan makanan di batang. Sedangkan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di umbinya yang berlapis-lapis. Jadi itu perbedaannya ya anak-anak di rumah. Nah, walaupun kamu sudah membahasnya bersama teacher, kamu juga tetap jawab halaman 111. Kamu pindahkan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Oke, pernahkah kamu kerja kelompok, teman-teman? Apakah kamu pernah belajar di sekolah dan teachermu membagi kamu dalam bentuk kelompok? Pernah nggak? Pernah teacher, kalau pelajaran tematik waktu kamu kelas 2, kita sering belajar kelompok ya anak-anak. Nah, teacher mau tanya, apa yang menjadi manfaat kerja kelompok? Kalau kamu ikut kerja kelompok, senang nggak? Ketika melakukan tugas kelompok, kita kerjasama dengan teman-teman. Banyak manfaat loh yang kita peroleh dari kerjasama. Benar sekali. Apa saja manfaat dari kerja kelompok anak-anak di rumah? Nah, salah satunya adalah pekerjaan lebih cepat selesai. Ada lagi? Ada. Pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama.
Ada lagi, ada mempererat hubungan baik dengan teman. Jika kamu melakukan kerja kelompok, tentunya kamu akan berhubungan baik dengan teman-temanmu, akan bekerja sama dengan teman-temanmu. Nah, sehingga kerjasama atau kerja kelompok itu baik dilakukan. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini anak-anak. Sekarang giliran kamu mengerjakan Ayo Berlatih halaman 113. Thank you for having thematic today. Now we are going to close our class. Your friend Amos will lead the prayer. Let's pray, Lord Jesus. We thank you for your blessing. Now we want to go home. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Amen. Thank you, Amos. See you. Bye-bye. God bless you all.